Umar bin Khattab, jamaah sekalian, sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau adalah orang yang paling membenci baginda Nabi Muhammad SAW, paling memusuhi Islam. Dan Umar bin Khattab ini merupakan sahabat dekatnya dari Abu Jahal. Abu Jahal itu juga disebut dengan Umar bin Abdul Hisham, digelari dengan bapak kebodohan, karena Abu Jahal ini tidak mau menerima kebenaran yang datang di depan matanya. Nah, Umar bin Khattab merupakan seorang tokoh yang sangat disegani dan sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang tangguh, kekar badannya, tinggi badannya, keras mentalnya. Kemudian Umar bin Khattab ini juga berjiwa, ya kalau kita katakan sekarang, beliau ini adalah seorang preman, tapi premannya adalah preman di masa jahiliyah. Kalau berkelahi, membunuh orang sudah hal biasa ya bagi Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, umat Islam ini semakin bertambah banyak, dan orang-orang kafir yang pada kala itu menyembah berhala sudah banyak yang masuk Islam. Umar bin Khattab resah. Jika Muhammad ini dibiarkan dalam hatinya mengatakan terus-menerus mendakwahkan Islam, maka lama-lama semua penduduk yang ada di Mekah ini akan masuk ke dalam Islam, dan berhala yang kami sembah itu pasti akan ditinggalkan menurut Umar bin Khattab. Jadi beliau mengambil baju perangnya, kemudian membawa pedangnya, dan Umar bin Khattab kalau sudah memakai baju perang dan membawa pedang, maka dia tidak akan pulang sebelum berhasil membunuh ataupun dianya yang terbunuh. Berangkatlah Umar bin Khattab ingin menuju Nabi Muhammad SAW dengan niat membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang telah masuk Islam, akan tetapi masih menyembunyikan keislamannya. Lalu ia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, mau kemanakah engkau gerangan, wahai Umar bin Khattab?" Lalu dengan wajah yang merah, dengan mata yang penuh amarah, Umar bin Khattab mengatakan, "Aku ingin menghadap kepada Muhammad dan aku ingin membunuh Muhammad, karena berkat dakwahnya banyak orang-orang meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kita." Lalu apa kata sahabat yang menyembunyikan keislamannya ini? Berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, tidak salah engkau mau membunuh Muhammad. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya adikmu yang bernama Fatimah dan adik iparmu yang bernama Said itu telah menjadi pengikutnya Muhammad?" Nah, lantas apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab? Semakin bertambah kemarahannya, akan tetapi kemarahan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ia yang awalnya mau berangkat kepada tempat Nabi Muhammad, langsung memutar arahnya pergi ke tempat adiknya. Setelah tiba di rumah adiknya, ia pun langsung menggedor pintu dan masuk ke rumah adiknya, lalu melihat sang adik sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di kulit pada saat itu. Lalu kata Umar bin Khattab berkata kepada adiknya, "Wahai Fatimah, apa yang kau baca itu? Apakah yang kau baca itu adalah ajarannya Muhammad? Sini, berikan kepadaku." Lantas apa kata Fatimah? "Tidak, engkau masih kotor." Lalu Umar bin Khattab memaksa sehingga adiknya dipukul. Sang adik iparnya juga membela istrinya, juga dipukul. Sampai berdarah wajah adiknya dipukul oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab seketika itu terbesit di dalam hatinya dengan mengatakan, apa yang diajarkan oleh Muhammad ini sehingga adikku sampai berani seperti ini melawan diriku. Bahkan sebelumnya dia tidak pernah membantah kepadaku. Dalam hati Umar bergumam seperti itu. Lalu karena penasaran, lembaran yang tadi dibaca oleh Fatimah sang adik diambil oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian ia baca, dan ternyata yang dibaca itu adalah lembaran Al-Quran yang terdapat di dalam surah Toha. Umar bin Khattab ini adalah orang Arab, dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi otomatis tahu tentang isi daripada kitab suci Al-Quran. Lalu Umar Khattab baca surah Toha tersebut. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha,
Sesungguhnya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu Muhammad tidak membuat engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dibaca lagi sampailah kepada ayat 14 dan 15. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab membaca ayat yang berbunyi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kata Allah, aku inilah adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap insan, tiap-tiap manusia itu dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Ketika membaca surah Toha sampai kepada ayat yang 15 ini, yaitu Allah mengenalkan dirinya dan Allah juga mengabarkan tentang hari kiamat, bahwasanya setiap manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan di dunia, maka seketika itu juga tangannya Umar bin Khattab bergetar, dirinya ketakutan sampai di dalam hatinya mengatakan, sungguh menakjubkan ayat Al-Quran ini, dan sungguh ayat ini tidak mungkin dikarang oleh manusia, dan tidak pantas orang yang membawa ajaran ini dimusuhi. Dan seketika itu juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab yang awalnya keras terhadap Islam mendapatkan hidayah disebabkan membaca kitab suci Al-Quran. Dan singkat cerita, ia pun menghadap kepada Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat itu juga orang-orang yang ada di Baitul Arqam, di Darul Arqam, semuanya bertakbir karena saking senangnya dengan keislaman Umar bin Khattab. Dan semenjak itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam semakin kuat disebabkan dengan masuknya Umar bin Khattab yang merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Ini adalah orang sekelas Umar bin Khattab yang begitu kerasnya membenci Islam, akan tetapi ketika dia menghayati bacaan kitab suci Al-Quran, yang awalnya dia kafir, yang awalnya dia memusuhi Islam, menjadi orang yang paling depan di dalam membela Islam. Tidak hanya hartanya, bahkan nyawanya pun dikorbankan untuk membela agama Islam. Dan kita ketahui Umar bin Khattab ini ketika Rasulullah SAW wafat, dia adalah orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat dikarenakan saking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dulunya sebelum ia membaca ayat surah At-Toha ini, dia adalah orang yang paling keras di dalam memusuhi agama Islam. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran ianya memiliki keistimewaan. Selain sebagai petunjuk bagi manusia, ianya tidak bisa dirubah, namun isinya bisa merubah manusia. Maka dari itu kami mengingatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, jika saat ini kita merasa diri kita masih belum baik, jika kita merasakan diri kita saat ini masih banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, mari perbaiki diri kita, yaitu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari lembutkan hati kita, yaitu dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran sangat istimewa bagi umat Islam. Selain ianya sebagai petunjuk, ianya juga bisa menjadi obat untuk semua penyakit, dan juga obat untuk melembutkan hati yang keras, serta obat untuk menjadikan kita semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran, dan semoga juga anak cucu kita sampai keturunan kita yang terakhir dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan menyatukan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya kelak. Amin 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 ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.